Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Hamidah dengan nomor NIM 2101786, kelas 1B, jurusan Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan materi tentang fluida fisika dalam keperawatan. Nah, apa itu fluida? Fluida adalah zat-zat yang mampu mengalir dan menyesuaikan bentuk dengan tempatnya. Zat alir, yaitu disebut juga zat cair dan gas. Cair pada gas mempunyai sifat yang berbeda. Sifat-sifat zat cair adalah jarak antara partikel lenggang, gaya tarik antara partikel agak kuat, volumenya tetap. Lalu bentuknya berubah. Sementara sifat gas yaitu jarak antar partikel sangat renggang, gaya tarik partikel sangat lemah, volumenya berubah, lalu bentuknya berubah. Lalu, fluida dibagi menjadi dua jenis, yaitu fluida statis yang berarti hidrostatika. Terus, fluida dinamis yang berarti hidrodinamika. Contoh fluida statis adalah air di kolam renang. Fluida statis memiliki ciri kompresibel dan tidak kompresibel. 2. Memiliki rapat makin besar massa jenisnya. Ketiga, viskositas atau kekentalan. Keempat, berat jenis adalah berat fluida persatuan volumenya. Yang kelima, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh adanya tidak bergeraknya. Fluida dinamis adalah air yang mengalir bejana yang diberikan lubang. Lalu contoh-contohnya, dinamis adalah fluida, zat cair, dan gas yang bergerak memiliki kecepatan yang konstanta, tidak kental, dan tidak berbulan. Yang kedua, berhubung dengan tekanan dan debit. Bunyi jantung, air dan salah satunya adalah darah yang mengisi tubuh, tekanan yang Dari saat kita mengukur tekanan darah, kita sedang mengukur tekanan jantung dan menimbulkan adanya tekanan pada darah dengan dinding pembuluh darah. Lalu fluida cairan dalam tubuh manusia, misalnya darah dan urin. Fluida gas dalam tubuh manusia, misalnya gas pernapasan dan gas hasil pencernaan hasil zat makanan. Aliran darah dalam tubuh manusia. Nah, ini fluida dari darah dalam tubuh manusia. Lalu perhatikan ilustrasi di sini. Ada pembuluh darah yang berwarna merah dan berwarna biru. Yang berwarna merah ini adalah proses oksigenasi meningkat. Lalu sementara yang berwarna biru ini deoksigenasi. Terjadi penurunan oksigen ini bisa terjadi karena aktivitas dari bakteri hingga yang terlarutnya oksigen menurun. Kadar atau konsentrasi fluida. Semua fluida dalam tubuh manusia mengandung zat-zat tertentu, baik dalam bentuk larutan, suspensi, maupun koloid. Lalu, kadar zat pada fluida bisa dinyatakan secara mutlak dengan satuan konsentrasi tertentu, misalnya molar atau persen. Kadar zat pada suatu fluida juga bisa dinyatakan sebagai kadar relatif terhadap fluida lain, misalnya isotonik, hipertonik, atau hipotonik, yang didasarkan pada kadar zat-zat pada darah. Ruang atau kompartemen fluida. Suatu fluida tersimpan dalam suatu ruangan atau kompartemen tertentu, misalnya sitoplasma sel yang berada di dalam sel sehingga disebut dengan cairan intrasel. Kemudian, cairan lainnya berada di luar sel, disebut cairan ekstrasel. Cairan ekstrasel bisa dibagi lagi menjadi cairan intrastatisial yang berada di antara sel dan cairan intravaskuler yang berada di dalam pembuluh darah. Pertukaran atau perpindahan fluida. Perpindahan fluida dapat terjadi dalam suatu kompartemen yang sama maupun lintas kompartemen. Cara makro, faktor yang menyebabkan perpindahan fluida antara lain adalah gaya tertentu. Lalu, pada cairan gaya ini dapat berupa gaya hidrostatik maupun gaya ostotik koloid yang disebut juga gaya onkontik. Pertukaran koloid secara makrokofis dan mikrokofis ini diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan dinamis yang menjadi kunci
Contohnya, pertumbuhan ion-ion dalam menjaga keseimbangan asam-asam tubuh. Yang kedua, pertumbuhan gas-gas pernapasan dalam menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.